Shalom pemirsa. pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News program dalam serial kali ini, yakni Good News on the Move Manado. Bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa setia dari Good News program. Kami sedang melaporkan dari Tomohon, Sulawesi Utara. Di belakang kami ada pemandangan yang sangat bagus, yaitu Gunung Berapi Lokon. Kita tahu bahwa ada kesempatan yang baik sekali dan kesempatan yang indah pada waktu kita dapat melihat indahnya negeri kita, Nusantara Republik Indonesia. Dan kali ini kita diundang untuk datang melawat ke kota Manado. Dan kemudian kita tahu bahwa di Manado itu ada hal-hal yang luar biasa, Deb, ya? Ya. Alamnya indah, apalagi, Deb? Makanannya enak. Wah, makanannya enak banget. Jadi kita akan tunjukkan kepada Anda dan juga kita akan melihat bagaimana lawatan Tuhan bekerja. Dan kita percaya akan ada lawatan dalam bentuk pemulihan keluarga. Amin. Dan kita berdoa siapapun Anda yang menyaksikan Good News program pada kali ini, Anda pun akan dilawat oleh Tuhan. Jangan lupa bahwa Good News program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugerah.net. Mana, Dem? www.anugerah.net. Dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, oke. Oleh karena itu kita akan langsung saja menyaksikan satu video klip singkat tayangan yang satu ini. Spesial bersama kami dalam episode Good News on the Move dalam rangkaian roadshow di Manado. Good News on the Move kali ini akan menjelajah beberapa daerah di Sulawesi Utara, khususnya lebih banyak di daerah Manado. Manado merupakan kota terbesar di Sulawesi Utara, sekaligus juga sebagai ibu kota provinsi. Meskipun Manado didiami oleh berbagai etnis dan golongan agama, namun masyarakat Manado selalu hidup rukun dan damai. Slogan "Torang Samua Basudara" seolah semakin memperkuat kerukunan hidup masyarakat di Manado. Bahkan beberapa tokoh bangsa mengatakan bahwa Manado merupakan miniatur Indonesia. Jika Anda belum pernah ke Manado, pasti yang langsung terlintas di pikiran Anda adalah wisata baharinya. Namun, yang spesial dari kota Manado ternyata bukan hanya objek wisatanya, namun juga kulinernya wajib untuk Anda coba. Ini sesuai dengan program Menteri Perikanan Indonesia, Ibu Susi, makan ikan. Di Manado makan ikannya beda. Ini walaupun ikan mujair, ikan rakyat, tapi enak banget. Karena apa? Di Manado ikannya sebelum dimasak masih hidup. Jadi mati cuma satu kali. Kalau di Jakarta mati berkali-kali. Ada tanda ajaib dan mujizat. Oke? Makan dulu, Jo. Kali ini kami akan membawa pemirsa berpetualang menjelajahi tempat-tempat yang mungkin belum pernah Anda kunjungi sebelumnya. Jangan kemana-mana, saksikan terus hanya di Good News on the Move Manado. Jujur, sampai sekarang posisinya masih terlihat tercengang-cengang karena Tuhan itu luar biasa. Saya dan suami diberkati.
Perjalanan kami diawali dari Bandara Soekarno-Hatta langsung menuju ke Bandara Samratulangi bersama tim kecil dari Anugerah Ministries. Kami berdua telah beberapa kali berkunjung melayani di Manado maupun daerah Sulawesi Utara lainnya. Di bandara kami disambut dengan hangat. Memang benar, orang Manado terkenal akan keramahannya. Lalu kami menuju salah satu rumah makan yang lokasinya dekat dengan Bandara Samratulangi. Kami makan siang di Raja Kepiting Mapanget Indah Restoran. Di sana kami disajikan bermacam-macam makanan Manado yang tidak diragukan lagi kelezatannya. Bersama gembala dan beberapa staf dari Gereja Betani Manado yang menjadi host kami selama perjalanan ini. Seusai makan siang, kami melanjutkan perjalanan menuju hotel serta persiapan untuk seminar Guard Your Family yang akan dilaksanakan pada malam harinya. Malam harinya, kami mengadakan seminar Guard Your Family bagian pertama di Gereja Betani Manado. Seminar malam itu dihadiri banyak pasangan, mulai dari pasangan muda maupun yang sudah senior. Walaupun seminar diadakan malam hari, tidak mengurangi sukacita dari peserta yang hadir saat itu. Di seminar Guard Your Family bagian pertama ini, kami membahas mengenai keuangan dan keintiman. Nah, kalau kita bicara tentang keuangan keluarga sekarang saudara ya, ada firman di Markus pasal yang ke-10 ayat 8 berkata demikian. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Coba sekarang pandang ke suaminya atau ke istrinya. Bilang, kita itu bukan lagi dua loh, tapi satu. Amin. Sesudah seminar, kami meet and greet dengan pemirsa-pemirsa Good News. Ternyata banyak juga pemirsa Good News di Manado. Tadi katanya banyak pemirsa di sini. Boleh lambaikan tangannya pemirsa Good News. Wow, shalom pemirsa. Beberapa peserta seminar sempat memberikan testimoni mengenai seminar Guard Your Family yang baru saja mereka ikuti malam itu. Puji Tuhan, kami keluarga dari Manado, keluarga Lumimo Ninca, berasal dari Gereja Betani. Saat ini sudah selesai mengikuti seminar keluarga dari Pastor Daniel Hendrata dan juga Pastor Debbie Katarina. Luar biasa, jujur sampai sekarang posisinya masih terlihat tercengang-cengang karena Tuhan itu luar biasa. Saya dan suami diberkati lewat bagian-bagian yang ada seperti keuangan, pengampunan, pemulihan. Wah, luar biasa diberkati. Dan memang ada banyak hal kami keluarga sudah mulai belajar tentang hal itu. Tapi ternyata hari ini firman Tuhan luar biasa dahsyat, meneguhkan kami berdua untuk semakin lagi belajar. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih Pastor Daniel Hendrata dan juga Pastor Debbie Katarina yang sudah membagikan firman-Nya buat kami semua. God bless you. Saya bersyukur buat kesempatan yang diberikan buat kami untuk mengikuti acara seminar keluarga yang bertempat di Gereja Betani Wania Plaza Manado. Dan kami begitu sangat diberkati dengan sesi-sesi yang ada, lebih khusus di materi tentang 4M itu. Jadi ada keuangan, mengelola, menabur. Puji Tuhan, biar apa yang sudah kami terima, kami bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Dan doa kami supaya apa yang sudah kami terima, kami juga boleh jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, dan kami sampaikan juga bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, ketika ada seminar ini di kota Anda, mari bergabunglah dan pastikan, saya percaya saudara juga pasti akan diberkati dengan sesi-sesi ini. Terima kasih buat Pastor Daniel yang sudah jadi saluran berkat buat kami bersama juga istri. God bless you. Yang sangat kami diberkati, bagaimana kami mengelola keuangan. Jujur selama ini masalah yang kami hadapi dalam rumah tangga itu berbicara tentang keuangan.
pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada So Nice Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Shake, shake, sosis, shake, sosis, sosis. Serunya makan So Nice Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu, nge-shake So Nice Shake Shake. Hari kedua di Manado, sejak pagi kami memulai seminar Guard Your Family bagian yang kedua. Adapun topik yang dibahas mengenai komunikasi dan pengampunan. Saudara bisa bayangkan, ternyata banyak sekali permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan, terutama suami istri, ini kerap kali dimulai sebenarnya bukan masalah yang besar, tetapi salah mengerti. Peserta yang hadir pagi ini lebih banyak daripada yang hadir tadi malam, karena hari ini merupakan hari libur. Setelah seminar, kami menyempatkan diri berfoto dengan jemaat yang hadir. Banyak di antara mereka adalah pemirsa setia Good News Program. Kami senang sekali berjumpa dengan mereka dan mendengarkan kesaksian mereka. Ini sangat memberkati sekali karena di mana ada hal-hal yang harus seharusnya kami tidak boleh lakukan dan ada hal-hal yang harus kami lakukan dan terapkan di tengah-tengah keluarga rumah tangga kami. Nah, sedikit penjelasan dari istri saya tentang seminar 2 hari yang telah kami ikuti. Puji Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Pastor Daniel dan Pastor Debbie yang 2 hari ini sangat memberkati kami. Kami sangat diberkati dari segi pembahasan tentang 4M. Jadi dalam segi bagaimana mencukupkan dalam segala sesuatu, bagaimana kami harus memberi, bagaimana kami menabung, dan sebagiannya. Dan yang sangat kami diberkati, bagaimana kami mengelola keuangan. Jujur selama ini masalah yang kami hadapi dalam rumah tangga itu berbicara tentang keuangan. Dan puji Tuhan, kami diteguhkan waktu seminar dari hari kemarin, bahkan sampai hari ini, masalah tentang keuangan. Dan kami berkomitmen sama-sama, kami tidak akan ribut lagi tentang keuangan, sehingga keuangan kami dari keluarga kami akan kami percaya Tuhan akan mencukupi dari semuanya. Dan kami sangat diberkati dari semua yang disampaikan selama kami mengikuti seminar 2 hari tempat ini. Kami sangat bersyukur, kami berterima kasih luar biasa yang kami rasakan. Kami yakin ke depannya Pastor Daniel dan Pastor Debbie akan semakin dipakai Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sebagai orang tua, saya sangat diberkati. Gimana? Saya juga sangat diberkati dengan seminar yang baru saja kami lakukan tadi dan tentang pengampunan khususnya. Oh, luar biasa. Sulit mengampuni suami ya? Tapi sudah. Iya, dan kalau saya juga diberkati tentang edukasi anak-anak, ya, karena memang itu sangat itu sangat pergumulan buat saya dan juga suami dalam mendidik anak-anak, apalagi kalau suka buka smartphone gitu. Yes. Dan ini sangat memberkati kami juga pengetahuan. Terima kasih buat apa yang sudah disampaikan buat kami. Ya, terima kasih untuk Pastor Daniel dan Ibu untuk berkat yang sudah kami terima. Ya, terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Masih di serangkaian perjalanan kami dalam Good News on the Move. Kali ini kami berkesempatan ke salah satu tempat bernama Gardenia Garden. Berlokasi di Tomohon, kota yang terletak 800 meter di atas permukaan laut. Unik sekali ketika kami menemukan hasil bumi dari tanaman organik yang mereka tanam. Wow, coba lihat ini hasil bumi dari daerah Tomohon ya. Sayur-sayurannya segar ya. Cabenya ini yang bikin sambal-sambal di sini loh. Beda kan? Beda sama cabai di Jawa ya. Wow, ini ada apa? Nanas. Mantap, nanasnya dibikin rujak biasanya di sini ya. Terongnya, wortelnya, tomatnya. Nah, ini labunya. Suka bikin bubur Manado. Oh, bubur Manado perlu nih. Ini ikan kakap boku. Ini babi bakar. Ini makanan maut. Namanya babi tore. Ini apa, ikan Bu? ayam wok. Ini ayam woku. Oke. Ini apa? Sapo tahu. Ini sapo tahu. Ini sapo tahu. Nah, kalau itu ikan. Ini ikan bakar. Ikan bakar. Ini ikan bakar rica. Ikan bakar rica. Nah, sambelnya mau. Kita akan makan siang melihat pemandangan yang sangat indah dari Gunung Loko. Maka God is number one. Kita nomor 2. Pokoknya segala sesuatu Tuhanlah yang pertama gitu. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News Program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News Program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sambil menikmati snack, sore itu kami dikelilingi dengan pemandangan yang sungguh indah. Sambil menghirup udara yang sejuk tanpa polusi di sana. Ya pemirsa sekalian, saat ini kami berada di suatu tempat yang sangat indah sekali, penuh dengan bunga-bunga yang beraneka ragam. Dan sesuai dengan kondisi bunga-bunga yang ada, tempat ini bernama Gardenia. Dan kami melaporkan saat ini dari kota Tomohon. Nah, bersama dengan kita ada seseorang ibu yang merupakan pemirsa setia Good News Program. Ya, Ibu Meta David. Ya. Shalom Ibu Meta. Shalom. Nah, bisa diceritakan dulu sudah berapa lama nonton Good News dan apa kesannya tentang Good News? Berapa lama ya, lama sekali pokoknya. Saya merasa diberkati sekali nonton itu. Kayak rohani saya jadi setiap kali ada acara Good News dan begitu banyak kesaksian-kesaksian dari Good News yang saya dapat. Dan kalau saya dapat, saya bagikan teman-teman. Saya dengar ini dari Good News. Jadi biar bukan cuma saya yang tahu, teman-teman juga bisa. Nah, ternyata Ibu Meta ini punya karunia masak nih. Ya.
Ibu bisa ceritakan asal muasalnya kapan Ibu sadar kalau suka masak gitu? Saya suka masak dari kelas 6 SD. Wow. Dan kemarin kita sudah coba. Ya. Di restorannya. Ikan mujairnya itu luar biasa banget, harum. Ya. Gitu ya. Jadi boleh kasih rahasia bagi sedikit ya? Gitu. Bisa. Yang Kenapa rahasianya ikan bakarnya bisa harum? itu karena pertama hidup, dia hidup nggak fresh, fresh, nggak di frozen. Biasa banyak kan suka di frozen. Kalau itu enggak hidup, terus dibakar pakai arang batok. Seringkali kita suka campur sama arang pala. Kalau ada, jadi wangi. Jadi nggak sampai kosong ya? Kosongnya nggak sampai bau kayu sampai gitu bau kayu, ya? Oke, good. Mulai tahun berapa restorannya berdiri, Bu? Restoran berdiri tahun 92 ya? 90-an lah pokoknya. Dan saya dengar banyak sekali orang-orang yang berdatangan ke restoran Ibu. Iya, betul. Banyak sekali dari orang-orang nomor 1 di Indonesia. RI 1. Cuma Pak Harto yang enggak ya. Mulai dari Ibu Habibie ya, Bapak Habibie, baru Ibu Mega. Yang Gus Dur sekali. Gus Dur. Mulai dari Gus Dur. Ya. Baru dari Ibu Mega, suaminya, suami istri, sampai terakhir Pak Jokowi lah. Wow. Pak Jokowi dari sebelum jadi orang RI nomor 1 sampai udah jadi orang RI masuk lagi di restoran saya. Oh, kalau anak-anak kerajaan surga, hamba-hamba Tuhan yang luar biasanya pastinya ya. Iya, yang saya ini Bapak Mori Serulo, karena panitia Mori Serulo ngomong, Pak Mori Serulo nggak pernah makan di luar selain di hotel. Tapi saya heran kok kali itu dia minta makan. Dia bilang mau minta makan di dekat restoran dekat bandara. Dan memang saya sudah siapin bahan-bahannya, ikan-ikannya, lobster, kepiting yang bagus-bagus, dan kebetulan masuk bagus-bagus. Oh, gitu. Dan saya bilang sama anak-anak, jangan jual karena saya mau kasih makan hamba Tuhan. Tapi panitia ngomong, sorry Bu, batal karena pendeta Mori Serulo nggak pernah makan selain di hotel. Tapi waktu dia mau pulang, mau berangkat kembali ke bandara, dia ngomong, dia bilang dia mau makan di dekat bandara, restoran dekat bandara. Ya mereka hubungi saya. Terus kita nggak tahu mau ngomong apa, waktunya so mepet. Kita cuma bilang anak-anak semua itu yang kita suruh simpan dimasak aja, mana-mana terserah mau masak apa. Soalnya waktunya sudah mepet sekali, dia mau pulang. Setelah Mori Serulo sampai situ dia heran. Dia bilang, oh God, ternyata dia tidak pernah lihat seperti itu seafood gitu. Dan bukan cuma Mori Serulo, ada Suset Hetting, ada banyak hamba-hamba Tuhan. Ya, pendeta-pendeta dari yang besar sampai hamba-hamba Tuhan dari desa. Saya sudah bilang ini terletak di pintu Manado. Jadi mau hamba Tuhan dari mana? Tadi bilang usahakan masuk dulu di tempat saya makan. Penjaga kota. Ya. Sekarang mau bertanya nih, Ibu ada kesaksian yang bisa diceritakan bagaimana mengalami pemulihan dalam dunia usaha, terutama terutama untuk suami saya. Bisa ceritakan? Bisa. Ini baru-baru 2 tahun lalu ya mengenai usaha bus. Karena memang waktu 2 tahun lalu itu di Manado bus lagi merosot, jadi lagi sepi, nggak ada turis, nggak ada tamu. Nah akhirnya suami saya busnya ditarik. Ditarik terus suami saya down, kecewa dan seperti susah begitu. Tapi saya kok nggak susah. Saya ngomong sama dia, yang paling pokok kamu itu sehat, saya senang. Kamu sakit, saya susah. Makanya kalau kamu susah hati begini bisa sakit dan. Betul. Nah jadi saya ngomong, mobil-mobil udah tua pergilah. Nanti Tuhan ganti yang baru. Suami saya usahanya di situ. Betul. Nah jadi di pariwisata. Karena di travel, nah perlu bus kan. Ya saya cuma berdoa dan saya visi, saya membayangkan bahwa satu waktu Tuhan kirim saya bus yang baru gitu.
Jadi waktu itu memang setelah ditarik, sebenarnya ini cerita memujizat lah, karena datanglah temannya dari kota Surabaya ngomong. Jadi suami saya curhat gitu sama temannya bahwa dia busnya begini. Kong temannya bilang gampang, itu nggak susah, nanti saya take over semuanya gitu. Jadi melalui temannya itu. Jadi temannya itu take over. Jadi temannya yang beli, tetapi temannya nanti serahkan lagi ke suami saya yang besi-besi tua itu. Nah, jadi besi tua kembali lagi melalui temannya, dan temannya ndak nuntut. Maksudnya dia sudah ini, kamu cepat balikin uangnya, enggak. Dia kasih kesempatan. Dia mau balik berapa bulan begitu yang uang dia take over, karena itu udah lama kan, jadi harganya jadi jatuh, jadi murah. Waktu take overnya jadi murah, jadi lunas. Jadi mestinya kita mesti bayar misalnya 10M contoh, ini kita tinggal bayar 3M gitu. Jadi jatuh murah sekali. Akhirnya besi-besi tua itu laku, kita jadi uang muka untuk dapat 50 yang baru. Wow. Nah, yang 20 terakhir ini kita tidak pakai uang muka. Itulah Tuhan kita yang ajaib. Karena dimanapun kalau kita beli bus kan selalu pakai uang muka. Nah, kita dikasih keringanan, uang mukanya bisa dicicil. Nah, jadi waktu bus datang kan masuk ke perusahaan yang lagi sekarang China. Pas kebetulan sekarang lagi banyak turis China. Nah, jadi kita kerjasama sama mereka. Gitu. Jadi lagi banyak turis ini yang datang banyak ke turis yang datang ke Manado. Jadi ini 2 tahun terakhir, 2 tahun inilah yang memang turis lagi membanjir, dan katanya bukan cuma China, ada Jepang nanti, ada Taiwan, ada Korea. Jadi rupanya Tuhan juga sedang mempersiapkan anak-anak. Iya. Pelajaran apa yang Ibu bisa petik pada waktu Ibu berjalan mengiring Tuhan tanpa hitung-hitungan? Saya mengandalkan Tuhan, tidak pernah mengandalkan siapapun, mengandalkan Tuhan setiap apapun mau terjadi. Ya seperti di bukunya Pak inilah, Pak Hendra, God is number 1. Kita nomor 2. Pokoknya segala sesuatu Tuhanlah yang pertama gitu. Amin. Luar biasa, dan saya lihat saya seperti ditanam di tepi aliran air, dan buahnya tidak berhenti berbuah dan berbuah terus. Oke, senang sekali bisa kenal dengan Ibu. Saya juga senang sekali bisa ketemu karena penggemar setia ya. Nah, ini ngomong-ngomong Bu, Ibu kan selalu tampil cantik gitu ya. Saya curiga Ibu ada keturunan Belanda, benar nggak? Benar, dari opa. Oke. Opa. Hidungnya mancung, gitu. Masakannya enak. Ya, puji Tuhan. Istri idaman. Haleluya. Suatu kehormatan kami bisa bertemu dengan Ibu. Ya. Oke, nah pemirsa sekalian, ikuti terus perjalanan ini dalam Good News on the Move Manado, dan apabila ada topik-topik doa atau masalah-masalah dalam kehidupan Anda di layar televisi Anda, ada nomor-nomor telepon yang dapat Anda hubungi kami melalui WhatsApp ataupun email, atau Anda telepon bersama dengan kami, Anda SMS. Kita percaya bahwa kemuliaan Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepada anak-anaknya dimanapun kita berada, itu juga akan Tuhan berikan kepada Anda ya. Oleh karena itu, stay tune bersama dengan kami dalam Good News on the Move Manado, hanya di Good News Program. Amin. Jadi waktu itu Tuhan tangkap saya, dan saya harus melepaskan pengampunan terutama ya. Masih berkeliling di Gardenia Garden sambil mendengarkan kesaksian luar biasa dari Ibu Karina mengenai bagaimana Tuhan menjamah dia sampai terjadi mujizat kesembuhan terhadap sakit penyakit yang pernah dideritanya.
Nah, pemirsa, saya sekarang berada di Gardenia bersama dengan Ibu Karina Halim. Shalom, Ya, Ibu Karina. shalom. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan ya. Ternyata Ibu Karina ini pemirsa adalah pemirsa setia dari Good News Program. Sudah berapa lama nonton Good News, Ibu? Udah lama. Saya penggemar. Setiap kali saya dengar, saya pikir luar biasa kesaksian orang-orang itu. Kapan saya bisa ketemu dengan ini? Ternyata Tuhan itu memberi saya kesempatan untuk ketemu dengan ibu dan bapak ini. Puji Tuhan, Tuhan luar biasa. Karena saya harus bersaksi bagaimana cinta Tuhan. Wow. Ya. Hidup ini tidak bonus. Ya. Saya mengalami banyak perkara di luar. Maksudnya tak mungkin bagi manusia. Ya. Tapi ternyata Tuhan memberi saya kesempatan. Jadi saya mengalami itu kanker perut, terus sampai kepala. Menurut dokter saya tidak punya harapan karena sudah stadium penyebaran. Periksa itu di Singapura. Tapi ternyata Tuhan itu baik. Ada foto saya dan saya bisa perlihatkan yang mana dari dokter Singapura bilang itu penyebaran sudah tidak bisa lagi karena perut saya sudah putih, saya tidak bisa kencing lagi dan sudahlah. Secara manusia tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Dokter. Itu tahun berapa waktu kanker? Tahun 2002. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi itu saya down pertama, saya down karena secara manusia saya pikir aduh beban saya masih banyak. Jadi waktu itu Tuhan tangkap saya dan saya harus melepaskan pengampunan terutama ya. Banyak dendam saya di hati saya, banyak yang saya marah. Terus kelakuan saya itu berlain dengan firman Tuhan. Mulai itu saya harus belajar mengucap syukur di saat-saat saya sakit kanker itu. Alangkah tidak enak mengalami kemo itu ya Bu ya. Saya harus mengalami kemo. Terus rambut saya jatuh. Jadi selesai kanker perutnya di 2002 ya? Ya, itu mujizat. Lalu terjadi tahun 2002, 2009, mulai tahun 2006 kepala saya suka sakit. Ternyata 2009 saya periksa lagi, ternyata di belakang otak saya ini ada semacam kayak telur bebek. Jadi saya pikir kok ada telur bebek di belakang besar ya? Ya. Saya sakit kepala setiap hari. Ternyata waktu periksa saya juga punya tumor di kepala, batang otak. Jadi waktu itu dioperasi, maunya kita mau berangkat. Tapi ya saya pikir juga kalau berangkat, suami saya juga sudah down. Saya pikir bukan tangan dokter yang menyembuhkan saya pasrah. Ya. Jadi saya putuskan untuk operasi di Manado saja. Dan dokter bilang ini kayaknya susah karena di belakang otak saya ini harus dikerok. Jadi ada 3 kemungkinan, saya bisa hilang memori, mata saya bisa pengaruh, telinga saya bisa pengaruh, tulik. Tapi ternyata Tuhan itu luar biasa. Tuhan mempersiapkan saya untuk lebih mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Iya, iya. Kalau saya melihat ke belakang untuk keluarga saya, tidak mungkin saya harus berani melangkah. Karena banyak keluarga saya belum bertobat. Tapi waktu itu saya bilang, Tuhan, saya masih punya beban. Saya minta kalau Tuhan kasih kesempatan, saya membawa keluarga saya kepada Tuhan ya. Dan saya sering lihat di Good News. Banyak sekali mujizat yang Tuhan buat. Ternyata itu mujizat juga itu buat saya. Amen. Luar biasa ya. Amen. Tuhan itu ajaib. Amin. Tidak ada yang mustahil ya. Jadi waktu itu treatment apa yang harus Ibu lewati? Kemoterapi 6 kali. Kepala sempat dibuka juga? Iya, kepala sempat dibuka. Separuh kepala saya dibelah. Tapi waktu itu saya dikasih anugerah Tuhan, saya tidak takut sama sekali. Wow. Saya heran. Jadi berhadapan dengan maut tapi tidak takut? Tidak takut, saya pasrah. Saya bilang sama suami saya, sampai dia pingsan-pingsan, 2 kali dia pingsan. Jadi saya pikir kalau saya operasi di luar,
Dia pingsan. Siapa yang lihat? Pingsan ibu atau suaminya? Suami saya yang pingsan. Oh, justru suaminya yang pingsan. Oke. Jadi saya bilang sama dia, kamu enggak usah takut. Karena kalaupun saya meninggal, saya tahu saya punya Tuhan Yesus. Amin. Ya, dan saya berdoa sama Tuhan kalau bisa. Tuhan, sekali lagi saya minta Tuhan untuk mujizat Tuhan sembuhkan saya. Dan waktu itu juga ada dorongan doa dari saudara-saudara seiman. Dan saya menangis di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mendengar itu semua. Ya. Dan kalau saya sampai sekarang saya boleh sehat begini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Jadi Luar sudah biasa. dinyatakan sembuh oleh dokter ini ya? Ya. Sejak tahun 2009. 2009. Wow. Dan sekarang saya punya 3 putra, 7 cucu, dan saya mau menerima cicit lagi 1. Wow, cicit. Atau cucu lagi 1? Cicit. Oh, cicit. Wow. Nah, jadi Tuhan itu luar biasa. Setelah melewati kejadian itu semua, sembuh dari kanker, apakah kemudian ibu punya pandangan yang berbeda tentang hidup? Ya, pandangan berbeda. Terutama untuk melepaskan pengampunan, hidup itu harus melayani. Lebih baik kita memberi daripada kita menerima. Amin. Jadi saya harus belajar banyak, dari situ saya belajar. Karena kita bukan dengar kesaksian orang, kita mengalami sendiri. Ya, alangkah menderitanya kalau kesehatan itu sangat mahal. Kemo itu kita bolak-balik Singapura berapa banyak. Terus badan itu sakit. Kalau kemo itu siapa yang mengalami kanker itu, yang sudah pernah merasakan menderita luar biasa. Ya, tapi puji Tuhan di saat itu Tuhan kasih saya kekuatan, segala kemudahan Tuhan berikan. Jadi puji Tuhan, saya rasa hidup saya ini, saya dipilih Tuhan, saya sangat berterima kasih. Tuhan itu luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan saya, yang Tuhan untuk orang yang beriman itu tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Ya. Puji Tuhan. Ya. Terima kasih Ibu Karina, senang berjumpa sama Ibu Karina. Ya, jadi untuk yang lain-lain, saran saya, biar kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hidup kita ini kita pakai untuk melayani Tuhan. Amin. Ya. Amin. Nah, pemirsa, itu tadi wawancara kita dengan Ibu Karina Halim. Percayalah bahwa Tuhan masih memegang kendali atas hidup kita dan mujizat masih terjadi sampai hari ini. Kalau ada di antara pemirsa yang mengalami sakit atau pergumulan yang lain, Anda bisa hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama kami dalam Good News on the Move dari Manado. Dari Manado, Good News program luar biasa. Satu saya minta sama Tuhan waktu itu, saya ingat sekali saya bilang dari awal, Tuhan, kalau benar ini panggilan dari Tuhan, Tuhan buat perbedaan. Tuhan nyatakan kepada dunia bahwa ada Tuhan yang hidup. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget, banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada So Nice Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Shake, shake, sausage, shake, sausage, sausage. Serunya makan So Nice Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu, nge-shake So Nice Shake Shake. Kembali dalam Good News on the Move Manado. Hari ini kami akan melayani 3 kali di ibadah raya Betani Manado.
Spesial di Ibadah Raya pertama, kami mengadakan talk show singkat dengan Dr. Lenny Matoke, Gembala Sidang dari Gereja Betani Manado. Antusias terlihat dari wajah jemaat sekalian karena mereka menjadi bagian dari talk show Good News Program. Tentunya bukan kebetulan apabila hari ini Anda sedang mengikuti ibadah di Gereja Betani di Wania Plaza bersama dengan kami, dan hari ini ada suatu divine appointment atau janji temu bersama dengan seorang gembala sidang yang juga adalah seorang dokter. Kita tampilkan Ibu Dokter Lenny Matoke. Kemuliaan bagi Tuhan. Yes. Puji Tuhan. Nah, ingin berkenalan dengan Ibu Lenny Matoke terlebih dahulu. Boleh diperkenalkan Ibu tentang diri Ibu dan keluarga terlebih dahulu. Puji Tuhan, nama saya Pendeta dan Dr. Lenny Matoke, spesialis saraf, MA. Dan oleh anugerah Tuhan, Tuhan sudah mempercayakan menjadi gembala sidang di pelayanan ini selama 15 tahun dari tahun 2013. Dan sampai saat ini, saya selalu bilang buat semua bahwa semua karena anugerah Tuhan. Only by His grace. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi kami ingin tahu lebih dekat untuk Dr. Lenny. Kita tahu bahwa menjadi seorang dokter itu banyak sekali kerepotan, apalagi spesialis saraf. Tetapi kita tahu bahwa menjadi dokter aja itu sudah cukup repot. Betul ya, harus menangani pasien. Dan juga ibu dokter juga adalah seorang istri daripada seorang suami yang luar biasa, pengusaha, dan juga anak-anak yang luar biasa. Nah, bukankah repot sekali menjadi dokter itu? Ya, urus pasien. Kenapa kok ibu sampai mau terbeban kemudian menerima mandat dari Tuhan untuk kemudian menjadi gembala sidang dari gereja yang luar biasa ini? Ya, puji Tuhan, saya mau berkata bahwa semua itu dalam rencana Tuhan. Semua kita yang sudah masuk dalam panggilan Tuhan, Tuhan punya rencana dengan setiap kita. Amen. Saya sebagai dokter spesialis, sebelumnya praktek di Ambon itu cuma satu spesialis neurolog dan tidak pernah terpikirkan mau jadi pendeta atau hamba Tuhan. Rasanya melayani pasien, mendoakan pasien itu sudah sangat melayani Tuhan. Dan sebagai dokter spesialis di rumah sakit sudah sangat sibuk, dan ya kalau dibilang secara manusia tanda kutip itu sudah sangat mendapatkan kehormatan dari dunia ini ya. Orang anggap kalau sakit dan datang ke dokter itu bisa menemukan pertolongan, jalan keluar. Tapi waktu ada tantangan untuk menjadi gembala, saya tidak siap, saya tidak mau. Tapi itu karena sebelumnya saya cuma pendoa, dan saya selalu dengar itu suara Tuhan, hati hamba, hati hamba, hati hamba. Miliki hati hamba yang mau taat saja. Dan saya mau bilang bahwa waktu kita taat, maka kasih karunia Tuhan yang memampukan dan luar biasa dibandingkan dengan dokter spesialis dan menjadi hamba Tuhan. Lebih besar berkat dan kemuliaannya untuk melayani Tuhan. Luar biasa, kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan dulu. Jadi Ibu sudah menjadi gembala sidang, berapa tahun lamanya ini Ibu? Ini sudah 15 tahun. 15 tahun. Nah, selama 15 tahun ini tentu ada banyak sekali suka dan duka, up and downs-nya. Boleh diceritakan Ibu beberapa suka dan duka? Ya tentu sama seperti yang lain. Di dalam dunia ini pasti ada banyak masalah dan ada banyak beban dan duka citanya itu banyak. Tapi yang menjadi jaminan buat kemenangan dan kekuatan sukacita kita adalah ada kasih karunia Tuhan. Kehadiran Tuhan, pembelaan Tuhan, sumber dari Tuhan itu yang membuat kita bersukacita melihat bahwa siapakah kita sebagai manusia. Tapi Tuhan mau pakai orang dan Tuhan mau menyediakan selalu tangannya tersedia buat orang. Nah, kita tahu bahwa memulai suatu gereja adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Terutama di Manado sini banyak sekali pilihan gereja dari berbagai macam denominasi. Tubuh Kristus ada di sini. Nah, boleh nggak cerita sedikit tahun keberapakah terobosan-terobosan itu mulai terjadi pada waktu itu? Jadi gereja ini sudah mulai tahun 2000. Ya. Waktu banyak pengungsi-pengungsi, waktu kerusuhan dari Ambon dan Ternate, dan gereja ini sudah ada dan ada gembala sebelumnya, Bapak Pendeta Honi Sirapanji yang memulai ya, diutus dari Surabaya. Saya sebagai pendoa, ketua pendoa. Dan waktu akhir tahun 2003 dan tiba-tiba saya waktu itu berpikir cuma jadi caretaker sementara untuk mengisi kekosongan yang ada. Dan saya tidak pernah sangka bahwa itu berlanjut terus. Karena beliau memilih untuk pelayanan sendiri.
Dan akhirnya saya diteguhkan itu bulan Desember 2013 untuk menjadi gembala sidang. Satu, saya bilang buat Tuhan bahwa di kota kita ini tidak kurang gereja besar. Betul. Ada hamba-hamba Tuhan besar dan senior. Apakah arti saya cuma seorang wanita dan tidak pernah berpikir untuk menjadi gembala? Gimana harus jadi gembala di kota ini? Tapi Tuhan meneguhkan bahwa kalau dari Tuhan maka ada rencana Tuhan. Dan satu saya minta sama Tuhan waktu itu, saya ingat sekali saya bilang dari awal, Tuhan, kalau benar ini panggilan dari Tuhan, Tuhan buat perbedaan, Tuhan nyatakan kepada dunia bahwa ada Tuhan yang hidup. Amin. Jadi dari awal pertobatan saya, bagaimana pengenalan dengan Tuhan, saya bilang sama Tuhan, saya tidak tahu khotbah, tidak tahu memimpin, tapi Tuhan cuma bilang selalu begini dari awal, apa yang kau alami dengan saya, apa yang saya berikan kepadamu, itu bagikan buat jemaat. Berarti kita belajar nomor 1 ada ketaatan, nomor 2 kemudian ada pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Nah kemudian ini Bu, kita kembali kepada kehidupan sehari-hari. Menjadi dokter repot, menjadi gembala juga repot. Nah caranya bagaimana Ibu, boleh nggak kasih tips sedikit kepada kita semua, bagaimana caranya supaya Ibu sehari-hari mengatur waktu dan bisa menjadi efektif, itu bagaimana caranya? Kira-kira kata pertama tuh haleluya. Haleluya. Karena memang tidak mudah ya, 100% harus ada dalam keluarga, 100% harus ada dalam pelayanan. Tuhan taruh saya di satu rumah sakit yang sebagai dokter spesialis cuman konsulen, dan di rumah sakit Ratu Bisang tidak terlalu banyak pasiennya. Jadi kita konsulen untuk pasien-pasien jiwa yang banyak, jadi tidak terlalu sibuk. Saya tidak praktek swasta, jadi rumah sakit itu praktisnya tidak terlalu banyak waktu. Seminggu cuma 2 hari, ya bagi dengan teman, dan hanya konsul ya, kalau ada pasien-pasien baru dipanggil. Sudah dari lama minta mau pensiun, tapi dikatakan masih dibutuhkan. Sudah umur 60 mestinya pensiun, masih ditambahkan lagi 5 tahun, 65 baru pensiun. Jadi karena Ibu sangat berbuah. Iya, Topik hari ini kita juga berbicara tentang berbuah. Jadi Ibu terus dibutuhkan gitu ya. Puji Tuhan. Nah, pertanyaan terakhir Ibu, apakah harapan ke depan buat gereja Betani Manado ini? Iya. Jadi selama 15 tahun saya bilang itu karena anugerah, kita berjalan dalam tidak ada planning, tidak ada program rencana yang sempurna secara manusia, tapi dalam tuntunan dan bimbingan Tuhan sampai pertumbuhan gereja ini, jemaat dari awal tahun 2004 kita mulai di gedung sementara di sebelah, 2005 move di bawah, dan terus meningkat 2012 kita ada di sini. Kemudian tahun ke-15 ini Tuhan memberikan sesuatu yang baru. Sesudah 15 tahun perjalanan dan pertumbuhan gereja ini, Tuhan sekarang mengatakan persiapkan untuk generasi berikut. Jadi saya tidak mau tiba-tiba saya pulang ke surga dan tidak tahu pelayanan ini seperti apa. Jadi bukan tergantung dari satu orang. Ya. Tapi bagaimana tim kebersamaan dengan semua pengerja pelayan-pelayan yang ada di situ. Tuhan kasih pelayan-pelayan yang hebat, yang bisa punya hati yang sama dalam kesetiaan, pengorbanan. Tuhan berikan ada 300 atau 400 ya para pengerja partanya yang memberikan dirinya secara sukarela. Nah, kita siap untuk bagaimana meneruskan kepada generasi berikut dengan visi membangun keluarga. Nilai-nilai keluarga itu bagaimana orang baku sayang, orang saling menerima, bukan saling menghakimi, saling menolak, tapi penerimaan dalam keluarga. Dan kita siap sehingga anak cucu kita itu bisa bilang bahwa ini rumahnya. Dia bisa bilang bahwa nanti anak-anaknya juga akan ada melayani di tempat ini. Itu menjadi kerinduan. Sehingga generasi berikut menjadi generasi yang terus cinta Tuhan, terus bisa melihat kehadiran Tuhan. Ada banyak gereja di kota ini, tapi kalau kita bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah, dianggap sama dengan gereja-gereja senior yang lain, itu membuktikan bahwa ada Tuhan, bukan karena manusia. Amin. Kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Ini hatinya Tuhan, saudara. Dan ini kalau tadi pertanyaan terakhir, ini ada pertanyaan bonus, Bu. Kita tahu bahwa Manado itu adalah salah satu kota yang sangat penting di Indonesia, khususnya bagi pertumbuhan kerohanian. Kita tahu bahwa ada banyak hamba-hamba yang Tuhan yang luar biasa sekali dihasilkan dari daerah dan kota ini. Nah, adakah pesan Ibu untuk gereja-gereja Tuhan, bukan saja Manado saja, tetapi khususnya bagi seluruh Indonesia? Apa yang menjadi pesan Tuhan
dari Manado ini bisa disampaikan kepada seluruh penjuru Nusantara? Silakan Ibu. Yang Tuhan taruh di hati saya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, bahwa ada masih banyak hal dari Tuhan yang belum kita lihat. Kemuliaannya, kuasanya yang besar, kedahsyatannya. Saya rindu supaya bukan hanya kita dengar bahwa ada kebangunan rohani di negara-negara lain, di kota-kota lain, di Toronto, di mana. Tapi saya mau bahwa di kota kita, di Manado, di bangsa kita terjadi lawatan Tuhan yang besar. Sebab Tuhan yang kita layani Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup. Saya rindukan supaya gereja-gereja Tuhan bisa melihat itu, bahwa masih ada banyak hal besar yang Tuhan bisa kerjakan lewat orang semua. Luar biasa, kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ibu Dr. Leni, kami sangat merasa terhormat sekali boleh mengundang Ibu untuk ada di Good News Program, walaupun ini pinjam sementara. Kami Studionya tapi di Betani Manado. Kami merasa terhormat sekali atas undangan yang diberikan, dan kami berdoa biarlah pelayanan kami, kita berdua bisa terus bersama-sama untuk melebarkan kerajaan surga dan memuliakan nama Tuhan sehingga kita semua boleh ditemukan berbuah bagi Tuhan. Amin. Terima kasih. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan, saudara. Haleluya. Lalu Pastor Daniel Hendrata melanjutkan dengan membawakan firman Tuhan mengenai bagaimana memiliki kehidupan yang berbuah. Tetapi ingat baik-baik, sukses bukan tujuan akhir kita. Berbuah adalah tujuan akhir kita. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Karena ini definitif sekali. Sudah dikatakan di Kejadian 1 ayat 28 tadi, saudara. Ini seperti cetak birunya manusia. Kita tidak boleh lupa akan panggilan kita. Di dalam firman Tuhan ini, dalam tujuan kita, yaitu supaya kita berbuah. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget, banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Shake, shake, sosis, shake, sosis, sosis. Serunya makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu. Nge-shake Sonai Shake Shake. Indahnya kota Manado luar biasa sekali, dan ini adalah bagian gambaran dari kebanyakan kepulauan Nusantara yang ada di Indonesia. Nah, sepanjang perjalanan kali ini ada satu hal yang kami sampaikan terutama bagi jemaat di kota Manado, dan saya percaya ini juga menjadi satu tujuan yang sangat baik sekali untuk setiap kita anak-anak Tuhan. Ada satu pertanyaan yang saya mau tanyakan buat Anda. Apakah tujuan hidup? Ini pertanyaan yang sederhana sekali tetapi sangat sukar untuk dijawab, dan perlu waktu untuk kita melakukan perenungan untuk kemudian kita dapat mengerti, mengetahui apa yang menjadi tujuan hidup yang Tuhan berikan untuk kita lakukan. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan yang kita akan ambil bersama-sama dalam kitab Kejadian pasal 28a. Di sini firman Tuhan berkata, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Nah, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa bagi kita kebanyakan orang-orang Indonesia, beranak cucu atau beranak pinak ini bukan masalah besar. Sampai pemerintah kita pun harus mengeluarkan satu program, yaitu keluarga berencana. Namun demikian, tahukah Anda bahwa ternyata bukan hanya beranak cucu secara harafiah saja yang Tuhan kehendaki, dan ini dibuktikan di dalam Alkitab bahasa Inggris, di banyak versi, dikatakan bahwa Tuhan menginginkan kita supaya berbuah. Di dalam bahasa Inggris dikatakan be fruitful and multiply. Nah, rupanya berbuah ini adalah salah satu tujuan umum manusia yang Tuhan berikan pada waktu Dia menciptakan kita umat manusia. Nah, tentunya saudara sekalian, untuk berbuah artinya kita tahu bahwa berbuah itu
sebuah kamus mengatakan adanya suatu proses pertumbuhan dan kemudian dikatakan bahwa memiliki suatu tujuan. Selama kita memiliki proses pertumbuhan, kita produktif dan kemudian kita memiliki suatu tujuan. Nah, ibaratnya seperti laut ini, pemirsa sekalian. Laut ini menghasilkan begitu banyak sekali ikan yang sangat luar biasa. Di perjalanan kali ini saja kita makan berbagai banyak ikan yang sangat nikmat sekali. Dan saudara bisa bayangkan bahwa laut ini baru berguna apabila nomor 1, garamnya dapat kita pakai. Nomor 2, ikannya dapat kita makan. Nah, seperti inilah gambaran daripada kehidupan berbuah, di mana kita tidak bisa saja memikirkan untuk kepentingan diri kita sendiri. Nah, banyak orang, terutama kita yang ada di dunia ini, kita sudah terpaku dengan cara pandang duniawi yang hanya berfokus untuk mengejar kesuksesan, keberhasilan belaka. Sukses itu dikatakan kalau kita mendapatkan kekayaan, kepopuleran, kehormatan. Nah, ini yang menjadi titik atau tolak ukur kebanyakan kita sebagai manusia di zaman ini. Namun demikian, kita percaya bahwa namanya sukses atau keberhasilan itu sangat relatif sekali. Makanya kita percaya bahwa inilah sebabnya Tuhan memerintahkan kita di dalam firman Tuhan ini, dalam tujuan kita, yaitu supaya kita berbuah. Jadi bukan mengejar kesuksesan, tetapi kejarlah supaya hidup kita berbuah. Kenapa pemirsa sekalian? Karena orang yang sukses ini kebanyakan hanya memikirkan untuk aku, diriku, dan saya. Dan di dalam orang yang kehidupannya sukses, belum tentu berbuah. Belum tentu orang itu mengizinkan ada orang yang datang kemudian memetik buahnya dan kemudian memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi lain dengan orang yang berbuah. Orang yang berbuah artinya adalah orang yang mengizinkan ada orang yang kemudian datang dalam kehidupannya kemudian mengambil buah kehidupannya. Nah, inilah kehidupan yang berbuah itu. Inilah bedanya kenapa Tuhan menginginkan kita berbuah. Di dalam aspek berbuah pasti ada aspek sukses dan keberhasilan. Jadi, apakah pilihan Anda? Saya berdoa biarlah pilihan Anda adalah hidup yang berbuah. Mari kita berdoa pemirsa sekalian sebagai akhir daripada acara ini, dan kita percaya bahwa ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan akan sampaikan dan mau berikan kepada kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa untuk setiap pemirsa Good News Program yang menyaksikan acara kali ini, Tuhan. Mereka yang sedang mencari tujuan hidup, mereka yang belum mendapatkan, mereka belum mengerti. Engkau berbicara kepada mereka, Engkau lawat kehidupan mereka, Tuhan, sehingga setiap daripada anak-anak-Mu yang hari ini menyaksikan acara ini, mereka akan mencari tujuan hidup ilahi, bukan mengejar apa yang dunia tawarkan dan berikan kepada mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya mereka yang sakit Engkau sembuhkan. Kami ucapkan dengan bilur-bilur Yesus Engkau sembuh. Engkau juga mengalami keretakan dalam rumah tangga, di ujung tanduk. Kami percaya tidak ada kata terlambat. Rendahkan hatimu, serahkan hidupmu kepada Tuhan, bahwa keluargamu yang bahkan sepertinya tidak ada harapan ini pun Tuhan bisa pulihkan. Kami melepaskan berkat yang tercurah dari tempat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Haleluya. Ya pemirsa, inilah akhir dari Good News Program episode Good News on the Move Manado kali ini. Kami percaya pemirsa sudah diberkati melalui episode ini. Tiba saatnya kami untuk pamit undur dari hadapan pemirsa. Kita akan berjumpa lagi di pekan yang akan datang, di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan juga bersama dengan Indah yang ada di balik kamera, bersama dengan semua teman-teman dan semua kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih Anda telah menyaksikan Good News on the Move edisi Manado. Jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube kami, dan juga setiap hari Kamis malam pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, cek online kami di Facebook Anugerah Ministries, dan kita percaya ada satu kemuliaan Tuhan yang akan diberikan Tuhan buat kita semua. Dari tempat ini, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.